5 kisah teladan Rasulullah. Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat baik dan patut kita teladani, memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik memiliki arti jujur, amanah, yaitu seseorang yang dapat dipercaya, fatonah mengartikan seseorang yang cerdas pandai, dan tablik berarti menyampaikan. 1. Kisah Nabi Muhammad terhadap pengemis buta yang membencinya. Keramah tamaham, serta kesabaran Nabi Muhammad ketika membantu seorang pengemis yang mengalami kebutaan. Beliau setiap pagi senantiasa menghampiri pengemis buta tersebut untuk memberi serta menyuapinya. Tanpa pengemis ketahui siapa yang menyuapinya, dia selalu bercerita bahwa ia sangat membenci Nabi Muhammad. Pada saat berdakwah, mendengar nama Muhammad pun dia sangat benci. Meski demikian, Nabi Muhammad tidak pedulikan perkataan pengemis tersebut, memilih untuk diam dan tetap menyuapinya setiap harinya. Suatu ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian sahabat Rasul pun menggantikannya dan memberitahu pengemis tersebut bahwa selama ini yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Dan kemudian pengemis tersebut menangis karena dia baru menyadari bahwa seseorang yang selalu dia maki-maki adalah seseorang yang selalu menyuapinya. 2. Kisah Nabi Muhammad mengayomi umatnya ketika memimpin. Pada waktu sholat, sahabat mendengar sesuatu gesekan dari Rasulullah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Kemudian beliau menjawab, "Tidak, saya tidak sakit." Sahabat Rasul pun kurang yakin akan jawab Muhammad karena dia yakin mendengar sesuatu dari Muhammad ketika sholat. Sahabat bertanya, "Sungguh tadi ketika kami sedang sholat mendengar sesuatu darimu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Gesekan yang kalian dengar adalah gesekan dari batu yang saya gunakan untuk menahan lapar." Kemudian Rasulullah tunjukkan perutnya bahwa terdapat banyak batu yang digunakan untuk mengganjal perutnya. "Kenapa tidak bilang, 'Kami punya makanan, engkau minta akan kami beli?" Nabi Muhammad berujar bahwa dia tidak ingin membebani umatnya. Lantas para sahabat tertegun mendengar itu, bahwa Rasulullah mengutamakan kebahagiaan umatnya terlebih dahulu daripada kebahagiaan dirinya. 3. Kisah Nabi Muhammad membebaskan seorang budak. Zaid bin Haritsah merupakan seorang hamba sahaya masuk Islam paling awal dari kalangan yang sebelumnya menjadi budak Nabi Muhammad. Setelah menikah dengan Khadijah, beliau mendapat hadiah seorang budak bernama Zaid. Beliau bebaskan dari perbudakan kemudian mengangkat Zaid sebagai anak. Beliau sangat menyayangi Zaid lantaran memiliki sifat yang baik. Dia memiliki loyalitas, ifah hati, lidah, tangannya, serta kebesaran jiwanya. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki, yaitu ayah kandung Zaid. Dengan perasaan haru bahagia sang ayah mengajak Zaid untuk hidup bersamanya. Namun Zaid menolaknya dan berkata, "Aku tak akan pergi. Aku lebih mencintaimu ya Rasul daripada ibu dan ayah kandungku sendiri." Kebaikan serta ketulusan Nabi Muhammad dalam memerdekakan seorang budak patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan kesedihan dari sekian banyak kesusahan pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. 4. Kisah ketegasan Nabi Muhammad dengan seorang penyair. Perilaku tegas disertai dengan kelembutannya membuat para umatnya merasa nyaman bersamanya. Bahkan beliau tak pernah bersikap kasar, bahkan berkata kasar kepada seseorang yang menghinanya. Suatu ketika telah terjadi perang Hunain, Nabi Muhammad bersama pasukannya telah menang melawan suku Hawazin dan Quraisy. Kemudian beliau bersama pasukannya memenangkan perperangan tersebut dan didapatkanlah harta rampasan perang. Ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang, salah satu penerima bernama Abbas, yaitu seorang penyair, kemudian membacakan sebuah syair puisi yang menyindir Rasulullah. Rasulullah berkata bahwa orang itu pergi dari sini dan potong saja lidahnya. Seketika Ali marah kepada Abbas yang hampir memotong lidahnya mengikuti perintah Rasulullah. Ali menyeret Abbas ke lapangan yang menjadi tempat hewan ternak rampasan dikumpulkan. Ali berkata,
ambillah sebanyak yang kau mau." Abbas bingung dan bertanya, "Apa? Beginikah cara Nabi memotong lidahku?" "Demi Allah, aku tak akan mengambil sedikit pun harga ini," ucap Abbas sambil menahan malu. 5. Kisah 8 dirham. Suatu ketika Rasulullah pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan bahan makanan. Sesampainya di pasar, beliau melihat seorang budak menangis. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menangis?" Budak tersebut menjawab, "Aku menangis karena uang yang dititipkan oleh majikanku untuk berbelanja telah hilang. Lantas diberikanlah uang sebesar jumlah uang yang hilang, yaitu 8 dirham kepada budak tersebut, agar dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan yang sudah diamanahkan kepadanya." Namun setelah menerima uang 8 dirham, ternyata budak tersebut tetap menangis. Merujuk pada buku Samudra Keteladanan Rasulullah Nurul Hamarif, tahun 2017, Nabi Muhammad bertanya, "Apa gerangan yang terjadi kepadamu? Bukankah uang majikanmu yang hilang telah kembali?" Budak menjawab, "Saya takut dimarahi majikan saya. Karena ini sudah terlalu lama dan sudah terlambat." Lantas Rasulullah mengantarkan budak tersebut pulang. Melihat kebaikan Rasulullah, sang majikan merasa terketuk pintu hatinya. Kemudian majikan tersebut tidak jadi memarah serta mencambuk budaknya. Tak hanya itu, majikan pun memutuskan untuk masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah. Demikian 5 kisah teladan Rasulullah yang patut kita kontrol untuk menjadi kunci sukses dalam menjalani kehidupan. Mari rangkai kehidupan dengan menerapkan perilaku dan budi pekerti Rasulullah dalam berjuang di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.